Perkenalkan, nama saya Laurentia Gracia Snadewi dari kelompok 5C. Jadi, gametogenesis adalah proses awal sel gamet menjadi sel reproduksi. Gametogenesis ini terdiri dari spermatogenesis dan oogenesis. Pada praktikum kali ini akan diketahui tentang proses spermatogenesis, proses oogenesis, proses fertilitas, serta morfologi ovum serta sperma. Kemudian juga dilakukan uji kualitas semen untuk menguji kualitas semen beku yang dilakukan secara uji makroskopis dan uji mikroskopis. Perkenalkan, nama saya Hefrida Saribuana, NIM 23010111901200003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan, manfaat, materi, dan metode dilaksanakannya acara 2 ini, yaitu gametogenesis dan uji kualitas semen. Tujuan dilaksanakannya praktikum ini yaitu untuk mengetahui proses pembentukan sel gamet jantan maupun betina pada ternak, untuk mengetahui bagian-bagian dan fungsi dari sel sperma dan ovum pada ternak, dan untuk mengetahui kualitas semen dengan pengujian secara makroskopis maupun mikroskopis. Manfaat dilakukannya praktikum ini adalah mahasiswa dapat mengetahui bagaimana proses pembentukan sel gamet pada jantan maupun betina. Yang kedua yaitu kita dapat mengetahui morfologi serta fungsi dari sel sperma dan ovum. Yang ketiga yaitu kita dapat menguji semen secara makroskopis dan mikroskopis sehingga kita dapat mengetahui kualitas sperma tersebut baik atau tidak. Dalam pelaksanaan praktikum ini tentu saja membutuhkan materi dan metode. Materi yang dibutuhkan dalam uji gametogenesis yaitu berupa media video maupun gambar yang akan dijelaskan oleh asisten. Sedangkan alat yang dibutuhkan untuk uji kualitas semen yaitu mikroskop, objek glass, cover glass, pinset, pipet, Becker glass, hemositometer, tabung Appendorf, aluminium foil, tisu, hand counting, gunting, bunsen, korek, dan alat tulis. Sedangkan bahan yang dibutuhkan yaitu semen beku, eosin, NaCl, dan alkohol 70%. Dalam pengujian kualitas semen dibutuhkan beberapa metode, yaitu yang pertama, sebelum pengujian berlangsung, asisten melakukan towing pada semen menggunakan air hangat bersuhu 37 derajat Celcius. Kemudian pada uji makroskopis yang diamati yaitu warna semen, kekentalan semen dengan cara memiringkan tabung, volume semen, dan pengecekan pH menggunakan indikator pH universal. Sedangkan pada uji mikroskopis diamati berupa motilitas atau daya gerak sperma, kemudian mortalitas dan abnormalitas pada semen, yang dihitung dengan hand counter untuk melihat seberapa banyak sperma yang tidak normal maupun mati. Kemudian kita juga mengamati konsentrasi pada semen dengan cara mengambil semen dengan pipet hemositometer dengan skala 0,5, kemudian ditambahkan eosin hingga skala 101, kemudian kita tutup kedua sisi pipet, kemudian dihomogenkan dengan membentuk angka 8 kurang lebih 2 menit. Kemudian teteskan sedikit cairan semen tersebut pada tabel untuk diamati dengan mikroskop konsentrasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ratnasari dari kelompok 5, Ilmu Reproduksi Ternak kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi sel gamet jantan atau sperma. Sperma terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, badan, dan juga ekor. Kepala terdiri dari akrosom, nukleus, dan sentriol, sedangkan badan terdiri dari mitokondria. Yang pertama yaitu akrosom. Akrosom adalah vesikel pada kepala yang terdapat enzim yang digunakan untuk penetrasi sperma. Kepala sperma mengandung inti sel, yang mana pada bagian ujungnya terdapat akrosom yang dibentuk dari badan Golgi. Akrosom berasal dari badan Golgi spermatogonia dan terdiri atas tudung akrosom dan punggung akrosom. Akrosom mengandung enzim yang dibutuhkan oleh spermatozoa pada saat fertilisasi, yakni antara lain proakrosin, hyaluronidase, zoanalisin
esterase, dan asam hidrolase. Akrosom berfungsi untuk menghasilkan enzim hidronidase dan akrosin yang digunakan untuk menembus sel telur. Yang mana hidronidase berfungsi untuk menembus ovum pada bagian korona radiata. Sedangkan akrosin berfungsi untuk membuat sperma dalam menembus zona pelusida ovum. Dengan banyaknya spermatozoa yang memiliki tudung akrosom utuh, maka jumlah spermatozoa yang dapat menembus zona pelusida kemungkinan lebih dari 1 spermatozoa. Yang kedua yaitu sitoplasma. Pada bagian kepala sperma terdapat sitoplasma yang berada pada bagian luar. Sitoplasma merupakan sel yang terdapat di dalam kepala spermatozoa. Kepala yang terdiri dari inti sel tebal dan memiliki sedikit sitoplasma yang diselubungi dengan selubung tebal dan inti sel atau nukleus, yang mana mengandung kromosom dan gen. Sitoplasma merupakan gudang makanan sel. Sitoplasma berfungsi untuk menyediakan nutrisi untuk spermatozoa. Sitoplasma juga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya beberapa reaksi kimia sel dan tenggelamnya organel sel. Yang ketiga yaitu nukleus. Pada bagian kepala sperma terdapat nukleus yang berisi materi genetik, yaitu kromosom yang terdiri dari DNA. DNA merupakan molekul penting dalam pembentukan dan kefungsian sesuatu organisme hidup. Nukleus berisi materi genetik dan mengatur aktivitas pada sel sperma. Nukleus berfungsi sebagai regulator dari seluruh aktivitas sel syaraf. Nukleus juga berfungsi sebagai mengatur kegiatan neuron. Yang keempat yaitu sentriol. Sentriol merupakan wilayah yang terdiri dari 2 sentriol atau sepasang sentriol yang terjadi ketika pembelahan sel, yang mana nantinya tiap sentriol bergerak ke bagian kutub-kutub sel yang sedang membelah. Sentriol memanjang membentuk flagellum. Sentriol merupakan sebagai penghubung antara kepala dan juga badan. Sentriol membentuk mikrotubulus yang terdiri dari sisa ekor. Sentriol berfungsi menarik kromosom ke arah kutub berlawanan. Yang kelima yaitu mitokondria. Mitokondria adalah organel pada sel yang memiliki bentuk elips dan terdiri dari 2 lapisan membran sel. Membran bagian luar terdiri dari protein dan lipid dengan perbandingan 50:50. Membran dalam terdiri atas protein dan lipid dengan perbandingan 80:20. Keberadaan mitokondria sangat penting. Mengapa? Karena jika mengalami kerusakan atau menghilang, maka akan membuat sel menjadi mati. Mitokondria berakumulasi di sekitar flagellum proksimal. Mitokondria sendiri mempunyai fungsi, yaitu untuk respirasi sel dan penghasil energi. Mitokondria yaitu tempat berlangsungnya oksidasi sel untuk membentuk energi sehingga sperma dapat bergerak aktif. Yang keenam yaitu ekor. Ekor sperma berupa flagella berbentuk sitoskeleton yang mana berukuran panjang dan merupakan alat gerak untuk mendorong spermatozoa masuk ke dalam vas deferens dan ductus ejaculatorius. Ekor dibedakan atas 3 bagian, yaitu bagian tengah, utama, dan ujung ekor. Ekor sendiri merupakan alat gerak sperma agar mencapai ovum. Bagian tengah dan ekor spermatozoa berasal dari mitokondria dan sitoskeleton sel yang menyebabkan spermatozoa menjadi motil. Yang ketujuh yaitu membran plasma. Membran sel merupakan bagian sel yang membatasi bagian dalam sel dengan lingkungan di sekitarnya. Agar spermatozoa mampu melakukan pergerakan progresif dan memiliki akrosom utuh, maka harus memiliki membran yang utuh.
Membran plasma spermatozoa merupakan bagian terluar spermatozoa yang mana memiliki fungsi untuk melindungi spermatozoa dari pengaruh luar yang membahayakan spermatozoa dan sebagai sarana pengangkutan energi ke seluruh sel spermatozoa untuk aktivitasnya, baik aktivitas metabolisme maupun aktivitas mekanik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Ratna. Di sini saya akan menjelaskan mengenai morfologi sel gamet betina atau sel ovum yang terdiri atas korona radiata, zona pellucida, membran vitalin, centriole, dan juga nukleus. Korona radiata merupakan lapisan terluar dari sel ovum yang paling tebal. Korona radiata terdiri atas beberapa baris sel granulosa yang melekat pada sisi luar oosit dan membiarkan telur untuk menempel setelah dikeluarkan dari folikel. Korona radiata juga berfungsi untuk menyediakan nutrisi berupa protein esensial bagi sel ovum. Pada saat terjadi fertilisasi, lapisan pertama yang ditembus oleh sperma adalah korona radiata dengan menggunakan enzim hyaluronidase. Enzim hyaluronidase merupakan enzim yang dapat melarutkan hyaluronid sehingga sperma dapat masuk. Selanjutnya adalah zona pellucida. Zona pellucida merupakan lapisan tebal berbasis glikoprotein yang membungkus oosit. Zona pellucida berada di tengah-tengah ovum. Zona pellucida terdiri atas 3 bagian yaitu ZP1, ZP2, dan ZP3. ZP2 dan ZP3 bekerja sama dengan membran vitalin untuk mencegah sperma yang masuk lebih dari satu yang nantinya akan membuahi ovum. Zona pellucida berfungsi untuk melindungi materi ovum. Berikutnya adalah membran vitalin. Membran vitalin merupakan lapisan yang berada di bagian dalam ovum. Membran vitalin merupakan membran yang berfungsi untuk menyeleksi sperma yang masuk. Sperma yang masuk dipatahkan kepala dan ekornya oleh centriole. Kepala sperma dibawa menuju ke nukleus, sedangkan ekornya tetap berada di dalam centriole. Nukleus atau inti sel pada ovum merupakan bagian dari sel ovum yang berfungsi untuk membawa materi genetik. Nukleus juga berfungsi sebagai tempat terjadinya aktivitas sel dan juga untuk mengelola materi genetik. Di dalam nukleus terkandung sebagian besar dari materi genetik sel yang dibentuk menjadi molekul DNA linear panjang serta berbagai jenis kromosom. DNA merupakan molekul penting dalam pembentukan dan kefungsian sesuatu organisme hidup. Gen di dalam kromosom nantinya akan membentuk genom inti sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Angelia Sugiarto dari kelompok 5 Ilmu Reproduksi Ternak kelas C. Kali ini saya akan membahas tentang proses spermatogenesis. Apa sih proses spermatogenesis itu? Spermatogenesis merupakan proses dari pembentukan hingga pematangan sel sperma. Pada tahapan spermatogenesis ini terjadi 2 jenis pembelahan, yaitu pembelahan mitosis dan juga pembelahan meiosis. Sekarang kita akan membahas tentang tahapan-tahapan dari proses spermatogenesis. Tahapannya seperti gambar berikut. Spermatogenesis dimulai dari spermatogonium yang tersusun atas 46 kromosom dan 2 N kromatid. Selanjutnya terjadi pembelahan mitosis yang menghasilkan spermatosit primer. Spermatosit primer tersusun atas 46 kromosom dan 4 N kromatid. Selanjutnya terjadi pembelahan meiosis yang menghasilkan produk berupa spermatosit sekunder yang tersusun atas 23 kromosom dan 2 N kromatid. Dilanjutkan dengan pembelahan meiosis yang menghasilkan spermatid. Spermatid mengandung 23 kromosom serta 1 N kromatid. Kemudian spermatid akan mengalami pematangan menjadi sperma. Pada tahap ini sperma mengalami diferensiasi. Selanjutnya sperma ini mengandung 23 kromosom dan 1 N kromatid yang kemudian
sperma akan matang dan siap untuk membuahi. Halo, perkenalkan nama saya Septiani Purwanika Ayunidia dari kelas Ilmu Reproduksi Ternak C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gametogenesis pada ternak betina yang dikenal dengan oogenesis. Oogenesis dapat diartikan sebagai proses pembentukan ovum yang terjadi di dalam ovarium. Tahapan dalam oogenesis yaitu oogonium yang memiliki sifat diploid akan mengalami pembelahan secara mitosis menjadi oosit primer. Oosit primer masih memiliki sifat 2N karena pembelahannya secara mitosis. Kemudian, oosit primer akan mengalami pembelahan secara meiosis 1 menjadi oosit sekunder dan badan polar 1. Karena pembelahannya secara meiosis akan menyebabkan sifat yang semula 2N atau diploid akan menjadi N atau haploid. Badan polar di sini akan mengalami lisis, sedangkan oosit sekunder di sini akan mengalami pembelahan meiosis 2 menjadi badan polar 2 dan juga ootit. Badan polar 2 di sini juga akan mengalami lisis, sedangkan ootit di sini akan mengalami diferensiasi menjadi ovum atau sel telur. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Taufik Ismail Hidayatullah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji kualitas semen. Sebelum kita berbicara mengenai apa saja uji kualitas semen itu, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa saja faktor yang mempengaruhi kualitas semen. Kualitas semen itu dipengaruhi oleh yang pertama, umur pejantan. Yang kedua adalah kualitas pakan, yang ketiga frekuensi ejakulasi, dan yang keempat adalah tingkat stimulasi pada saat dilakukan penampungan semen. Baik, kita menuju uji kualitas semen. Uji kualitas semen itu dibedakan menjadi dua, yaitu uji makroskopis dan uji mikroskopis. Kita bahas terlebih dahulu mengenai uji makroskopis. Uji makroskopis adalah uji kualitas semen yang dilakukan tanpa menggunakan alat bantu yang meliputi volume, warna, bau, kekentalan, dan juga pH. Yang pertama adalah mengenai volume. Volume pada semen dapat kita ketahui secara langsung dengan cara melihat pada tabung berskala atau tabung Appendorf. Sapi yang normal per ejakulasi itu menghasilkan volume semen sekitar 2-5 mili. Selanjutnya adalah mengenai warna semen. Semen yang normal itu berwarna putih susu atau putih kekuningan. Warna ini dapat dipengaruhi oleh konsentrasi spermatozoa dalam semen. Semakin besar konsentrasi spermatozoa dalam semen, itu akan mengakibatkan warna semakin keruh. Selanjutnya adalah pH semen. pH semen itu dapat kita ketahui dengan cara mendeteksi semen tersebut dengan menggunakan indikator pH. pH semennya normal itu adalah 6,8 sampai 7,2 atau ber-pH netral. Selanjutnya adalah mengenai kekentalan semen atau konsistensi semen. Untuk kekentalan semen itu dapat kita ketahui dengan cara memiringkan tabung berskala sebesar 45 derajat. Apabila pergerakan semen itu terlalu cepat, itu menandakan bahwa semen tersebut encer. Jadi ketika semen itu encer, dapat kita simpulkan bahwa kandungan spermatozoa dalam semen tersebut itu hanyalah sedikit, begitupun sebaliknya. Dan yang terakhir adalah mengenai bau. Bau pada semen itu dapat kita ketahui secara langsung dengan cara menciumnya. Semen yang normal itu memiliki bau amis khas semen. Selanjutnya kita beralih ke uji secara mikroskopis. Uji secara mikroskopis pada semen itu meliputi motilitas, konsentrasi, mortalitas, dan abnormalitas. Yang pertama adalah mengenai uji motilitas. Uji motilitas ini adalah kemampuan sperma dalam bergerak atau bisa kita sebut sebagai daya gerak sperma. Uji motilitas ini dibedakan menjadi dua, yaitu uji motilitas individu dan uji motilitas massa. Uji motilitas itu bisa dilakukan dengan menggunakan semen beku.
Semen beku ini harus dilakukan thawing terlebih dahulu, yaitu dengan cara memasukkan semen beku ke dalam air dengan suhu 37 derajat Celcius selama 30 detik. Setelah itu, semen diambil dengan menggunakan pipet dan diteteskan ke kaca objek dan dilakukan pengamatan di bawah mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Dalam uji semen secara massa, itu ciri-ciri semen yang baik itu terlihat seperti awan gelap yang bergerak secara cepat. Sedangkan untuk uji motilitas individu, itu bisa kita lakukan dengan cara mengamati sperma yang bergerak secara aktif. Untuk rumus menghitung uji motilitas individu ini adalah dengan cara uji motilitas individu sama dengan jumlah sperma yang bergerak aktif per jumlah total keseluruhan sperma dikali 100%. Semen yang baik itu memiliki uji motilitas individu di atas 40%. Selanjutnya adalah mengenai uji mortalitas dan abnormalitas. Untuk melakukan uji mortalitas itu dapat dilakukan dengan cara mengamati dan menghitung jumlah sperma yang mati. Jumlah sperma yang mati ini ditandai dengan kepala sperma berwarna merah. Hal ini disebabkan karena adanya cairan eosin yang masuk ke dalam sperma tersebut yang menandakan bahwa struktur dari sperma tersebut telah rusak. Untuk abnormalitas itu dapat kita amati dengan cara menghitung jumlah sperma yang tidak normal seperti berkepala dua, ekornya putus, ekornya bengkok, tidak mempunyai kepala, dan lain-lain. Untuk rumus menghitung mortalitas itu adalah jumlah sperma yang mati per jumlah total sperma dikali 100%. Sedangkan untuk menghitung jumlah abnormalitas adalah jumlah sperma yang abnormal per jumlah total sperma dikali 100%. Semen yang baik itu memiliki nilai sperma yang hidup itu lebih dari 50% dan memiliki tingkat abnormalitas kurang dari 20%. Uji mikroskopis selanjutnya adalah mengenai uji konsentrasi. Uji konsentrasi ini berkaitan dengan jumlah spermatozoa dalam semen. Rumus untuk menghitung jumlah konsentrasi sperma adalah jumlah sperma di 5 kotak dikali 10 pangkat 7. Semen yang baik itu memiliki konsentrasi sperma lebih dari 700 juta per mili. Demikian tadi mengenai uji kualitas semen baik secara makroskopis maupun mikroskopis. Terima kasih. Dari praktikum yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa sel gamet terdiri dari sel gamet jantan dan sel gamet betina. Sel gamet jantan terdiri dari akrosom, sitoplasma, nukleus, sentriol, mitokondria, ekor, dan membran plasma. Sementara sel gamet betina terdiri dari sel granulosti, zona pellucida, membran vitelin, sitoplasma, dan nukleus. Gametogenesis terdiri dari dua, yaitu spermatogenesis yang merupakan sel gamet jantan dan oogenesis yang merupakan sel gamet betina. Selanjutnya ada uji kualitas semen yang terdiri dari uji makroskopis dan uji mikroskopis. Uji makroskopis terdiri dari uji warna, bau, konsistensi, volume, dan pH. Sementara untuk uji mikroskopis terdiri dari motilitas, mortalitas, abnormalitas, dan konsentrasi. Sekian dan terima kasih.